Halo semuanya, nama saya Alex Purnomo, saya pendeta dari Dunside Anglican Church di Sydney, Australia. Pandemi saat ini telah menjungkir balikan dunia kita. Masih sulit bagi kita memahami dampak pandemi ini. Banyak orang jadi cemas dan resah. Berbagai aspek kehidupan jadi tidak menentu. Kesehatan kita, penghidupan kita, hidup keluarga, dan hidup sosial kita, semua jadi tidak menentu. Kita diserang oleh musuh yang tidak kelihatan, yang menantikan kita di troli supermarket, di pegangan pintu, dan di tangan teman-teman kita sendiri, di tangan teman kerja dan saudara-saudari kita. Alkitab menunjukkan bahwa kita punya musuh yang jauh lebih berbahaya daripada virus corona. Musuh kita yang terbesar adalah iblis. Tapi Alkitab juga memberitahukan kabar gembira bahwa iblis telah dikalahkan oleh Yesus Kristus melalui kematian dan kebangkitannya. Jika kita mengerti bahwa Yesus telah mengalahkan musuh terbesar kita, maka kita juga akan mengerti bahwa pandemi ini berada di bawah kontrol Yesus. Mungkin kita merasa pandemi ini di luar kontrol kita, tapi pandemi ini tidak di luar kontrol Yesus. Itulah kabar gembira yang kita perlu mengerti, supaya kita dapat dilengkapi untuk menghadapi pandemi saat ini. Dalam video saya sebelumnya, saya sudah khotbah tentang catatan Alkitab di Injil Lukas pasal 22, ketika iblis masuk ke dalam Yudas Iskariot, salah seorang dari 12 murid terdekat Yesus. Yudas mengkhianati Yesus dan tidak pernah bertobat. Saudara belum lihat video itu, ada link di ruang keterangan di bawah video ini. Tapi Yudas bukanlah satu-satunya target iblis malam itu. Di pasal yang sama di Injil Lukas, kita lihat catatan bahwa pada malam yang sama ketika perjamuan terakhir, Tuhan Yesus memberitahukan pada murid-muridnya rencana iblis untuk menyerang muridnya yang lain, yaitu Simon Petrus, yang biasa kita kenal sebagai Petrus, yaitu salah satu pemimpin murid Yesus. Di Lukas pasal 22, Yesus berkata di ayat 31, Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Yesus memberi gambaran biji-biji gandum yang ditampi untuk menghancurkan sekam biji gandum. Yesus memberi peringatan bahwa iblis ingin menghancurkan murid-muridnya. Dalam teks asli bahasa Yunaninya, di kalimat ini, Yesus sebetulnya berkata, kalian, atau kamu semua. Jadi semua murid Yesus menjadi sasaran serangan iblis. Tapi peringatan Yesus di sini khususnya diarahkan pada Petrus. Seperti Yudas, kita semua sudah kenal Petrus. Ia adalah seorang murid terdekat Yesus. Bahkan ia adalah salah satu murid Yesus yang pertama. Ya, Petrus pernah dengar semua khotbah Yesus. Ya, ia ada di dalam perahu ketika Yesus meredakan angin ribut. Ia ikut melayani, membagikan roti dan ikan ketika Yesus memberi makan 5.000 orang. Ia menyebarkan kabar baik Yesus dari rumah ke rumah dengan murid-murid yang lain. Yesus pernah memberikan kepadanya kuasa untuk menyembuhkan dan mengusir setan. Petrus ikut memanggil orang untuk bertobat, dan ia berhubungan akrab dengan Yesus selama 3 tahun. Dibandingkan dengan murid-murid Yesus lainnya, Petrus juga menyaksikan lebih banyak mukjizat Yesus, dan melihat lebih banyak sifat ilahi Yesus. Lebih dari sekali, Petrus menyatakan komitmennya pada Yesus. Termasuk sekali di perjamuan terakhir ini, ketika Yesus memperingatkan bahwa iblis mau menyerang Petrus, Petrus menjawab di ayat 33, Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan Engkau. Kelihatannya Petrus terlalu percaya diri. Karena di kalimat berikutnya, Yesus berkata, aku berkata padamu Petrus, hari ini ayam tidak akan berkokok sebelum engkau 3 kali menyangkal bahwa engkau mengenal aku. Dan Yesus benar. Beberapa waktu kemudian, di pasal yang sama, Lukas 22, ayat 54, ke 62, kita diberitahu bahwa pada malam sebelum Yesus mati di salib, Petrus menyangkal pernah mengenali Yesus. Pada beberapa jam sebelumnya, Petrus masih berani menyatakan komitmennya pada Yesus. Dan Petrus menyangkali Yesus bukan hanya sekali, bukan 2 kali, tapi 3 kali. Petrus adalah seorang pemimpin yang penting di gereja di abad pertama. Jadi ini adalah suatu momen yang paling memalukan dan hina dalam hidup Petrus. Walaupun demikian, kisah Petrus ini tidaklah ditutup-tutupi, melainkan dimasukkan dalam Alkitab. Ini menunjukkan bahwa Alkitab itu bukan suatu karya propaganda. Alkitab ini bukanlah hasil rekayasa gereja.
melainkan kisah nyata yang benar-benar terjadi. Kisah Petrus adalah suatu peringatan untuk kita. Petrus bukanlah satu-satunya murid Yesus yang menyangkal Yesus. Dia hanyalah satu dari sebegitu banyak orang yang jumlahnya tak terhitung. Sekarang pun banyak sekali murid Yesus yang menyangkal Yesus. Tapi kisah Petrus juga adalah suatu penghiburan untuk kita. Saudara lihat, baik Yudas maupun Petrus sama-sama diserang iblis dalam kurun waktu 24 jam. Tapi kisah hidup mereka sangatlah berbeda satu dengan yang lain. Jika saudara Google Simon Petrus atau Simon Peter dalam bahasa Inggris, saudara akan menemukan bahwa Petrus masuk dalam sejarah sebagai Santo Petrus, salah satu pemimpin pertama murid-murid Yesus di Yerusalem sesudah kematian dan kebangkitan Yesus. Menurut catatan sejarah, Petrus bahkan akhirnya mati karena imannya pada Yesus. Banyak gedung-gedung gereja dan organisasi Kristen diberi nama Santo Petrus, tapi tidak ada yang diberi nama Yudas Iskariot. Saudara lihat, baik Yudas maupun Petrus sama-sama diserang iblis. Tapi kisah mereka memberikan pelajaran yang sangat berbeda bagi kita. Karena itu, kisah Petrus tidaklah hanya suatu peringatan, tapi adalah juga suatu penghiburan bagi kita. Sekalipun orang Kristen jatuh dan menyangkal Kristus, masih ada harapan. Tapi kisah Petrus sebenarnya bukanlah mengenai teladan Petrus yang imannya begitu hebat. Tidak. Pada akhirnya, kisahnya adalah mengenai Yesus. Dan betapa Yesus itu suatu kabar baik bagi kita. Tapi pertama-tama, bagaimana iblis dapat sampai menyerang dan mencoba menghancurkan Petrus? Kok bisa? Kita perlu ingat bahwa ini kejadiannya sebelum hari Pentakosta, sebelum Roh Kudus diturunkan pada semua murid Yesus untuk tinggal dalam mereka selama-lamanya. Dan C.S. Lewis pernah berkata, ada dua kesalahan yang orang sering lakukan mengenai iblis. Mereka sering menganggap remeh iblis, atau mereka melebih-lebihkan kekuatan iblis. Jadi ketika kita teliti bacaan ini, kita dapat melakukan kesalahan menganggap remeh iblis. Mungkin kita berpikir, Petrus sudah berjalan bersama Yesus selama 3 tahun, Petrus pasti sudah belajar begitu banyak, mengalami begitu banyak di bawah bimbingan Yesus, Petrus pastilah aman dari serangan iblis. Tapi itu salah, karena itu menganggap remeh iblis. Seperti kita lihat di Injil Lukas pasal 22, iblis menyerang bahkan murid-murid terdekat Yesus. Walaupun kita dekat dengan Yesus, tidaklah berarti bahwa kita kebal dari serangan iblis. Iblis tidak perlu susah-susah menampi Petrus seperti gandum. Kalau kita dengar istilah serangan iblis, mungkin kita langsung membayangkan suatu serangan yang mengerikan seperti di film-film horor dengan efek khusus, jeritan, darah, dan tawa yang mengerikan. Tapi kerja iblis tidak seperti itu. Saudara bisa lihat kerja iblis di pasal yang sama, ayat 54 sampai 60. Ketika Yesus telah ditangkap dan dibawa pergi untuk diadili, Petrus mengikuti dia, dan dia bahkan berani duduk di halaman gedung di mana Yesus ditahan. Selama 1 jam berikutnya, sementara Petrus duduk di situ, 3 orang yang berbeda mengenali Petrus. Mereka tidak mengancam dia, mereka tidak melaporkan dia ke tentara Romawi, mereka hanya perlu berkata, orang ini bersama-sama Yesus, atau dia adalah salah satu murid Yesus. Di 3 kesaksian dari 3 orang yang berbeda, dan 3 kali Petrus menyangkal kenal Yesus. Saudara lihat, kerja iblis bisa kelihatan begitu mulus. Mengapa Petrus menyangkal Yesus? Nah, secara manusiawi sih sebetulnya tidak sulit dimengerti. Ya. Petrus takut, dia merasa terdesak, tidak tahan menghadapi tekanan. Nah, sepanjang sejarah banyak murid Yesus lainnya yang juga melakukan hal yang sama, termasuk pemimpin-pemimpin besar gereja. Sekarang pun banyak murid Yesus yang melakukan hal yang sama. Ya, bahkan mungkin di era pandemi ini, beberapa dari saudara pun saat ini tidak tahan menghadapi tekanan. Selain itu, seperti saya katakan tadi, mungkin Petrus terlalu percaya diri. Petrus menyatakan komitmen pada Yesus di tengah keamanan dan kenyamanan di tengah perjamuan terakhir. Tapi sekarang, dia menghadapi kenyataan, ada tentara, ada pengadilan, ada penjara. Tapi bukan itu saja. Itu semua baru dimensi manusiawinya. Ada juga dimensi rohaninya. Karena ketika Petrus menyangkali Yesus, dia bukan hanya berurusan dengan musuh yang berupa manusia, tapi juga musuh roh, yaitu roh iblis. Yesus sendiri sudah memperingatkan Petrus bahwa iblis akan menyerang dia. Petrus rupanya menganggap remeh iblis. Dia kira dia lebih kuat daripada iblis. Tapi dia salah. Tanpa Yesus,
dia lemah. Nah, kisah Petrus adalah suatu peringatan untuk kita. Jangan pernah menganggap remeh iblis. Jika iblis dapat menyebabkan seorang pemimpin Kristen seperti Petrus untuk menyangkali Yesus, maka iblis pun dapat menyebabkan saudara dan saya untuk menyangkali Yesus juga. Nah, seperti kita lihat di sini, iblis dapat menyerang dengan demikian halusnya. Jadi iblis di konteks kita sekarang misalnya, bisa saja menyerang kita dengan memberikan kebenaran yang setengah-setengah, menyebarkan gosip, atau informasi yang menyesatkan, atau fake news, untuk menimbulkan pertengkaran di antara murid-murid Kristus. Dia bisa menyebarkan desas-desus, membuat kita takut, atau merusak kepercayaan kita supaya kita menyerang satu sama lain. Khususnya sekarang ketika kita agak terisolasi satu sama lain, dan tidak dapat berkumpul di gereja secara teratur. Kita harus waspada dengan taktik-taktik iblis. Tapi kita juga bisa melakukan kesalahan satunya, yaitu melebih-lebihkan kekuatan iblis. Misalnya kita mungkin berpikir, wah kasihan ya Petrus jadi sasaran serangan iblis. Dia mana mungkin menang. Apa yang dia bisa lakukan? Nah itu salah juga, karena itu melebih-lebihkan kekuatan iblis. Yesus tidak melakukan kesalahan itu. Yesus berkata, engkau Petrus, ya bukan iblis, engkau Petrus yang akan 3 kali menyangkal bahwa engkau mengenal aku. Jadi Yesus tidak menggunakan iblis sebagai alasan untuk menyatakan bahwa Petrus tidak bersalah. Ya, dia tidak melepaskan Petrus dari tanggung jawabnya. Petrus sendiri kelihatannya mengerti hal ini. Ayat ke-60 kita baca, seketika itu juga, sementara ia berkata, berkokoklah ayam. Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus. Maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau setelah 3 kali menyangkal aku. Lalu Petrus pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Petrus juga tidak menyalahkan iblis. Ia mengerti bahwa yang gagal itu tidak lain dari dia sendiri. Tapi seperti kita tahu, kisah Petrus tidak berakhir di situ. Penyangkalan Petrus adalah kegagalan nyali. Tapi iman hatinya tidaklah gugur. Nah, beberapa waktu kemudian Petrus insaf dan bertobat dan dipulihkan oleh Yesus. Persis seperti yang dikatakan Yesus sendiri. Karena itu kisah Petrus ini bukanlah sekedar peringatan, tapi juga ada suatu penghiburan untuk kita. Petrus diserang oleh iblis. Dia memang gagal, tapi kisah hidupnya begitu berbeda daripada Yudas Iskariot. Mengapa? Karena Yesus. Kembali di ayat 31, saudara ingat apa yang Yesus katakan pada Petrus. Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tetapi, aku telah berdoa untuk engkau, supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Jadi, baik Yudas maupun Petrus sama-sama diserang iblis, tapi bedanya, Yesus berdoa untuk Petrus, supaya imannya jangan gugur. Itu bedanya. Supaya kita tidak melakukan kesalahan melebih-lebihkan kekuatan iblis, kita perlu mengerti, kita perlu tahu bahwa Petrus tidak menghadapi serangan ini sendirian. Yesus ada besertanya. Ya, jika saudara percaya pada Yesus, saudara akan diberikan Roh Kudus yang hidup di dalam saudara. Yang melalui Roh Kudus, Yesus juga ada beserta saudara. Yesus tahu jauh lebih banyak daripada iblis. Yesus jauh lebih berkuasa daripada iblis. Yesus tahu bahwa iblis akan menyerang Petrus. Bahkan iblis tidak dapat sembarang menyerang Petrus. Dia harus minta izin dari Yesus dulu. Mungkin ada dari saudara yang berpikir, loh kalau Yesus begitu berkuasa, lalu mengapa dia tidak mencegah iblis? Kalau Yesus begitu berkuasa, lalu mengapa dia tidak mencegah Petrus supaya tidak menyangkali Yesus? Nah itu pertanyaan yang bisa dan perlu digali secara mendalam. Tapi singkatnya, kita perlu mengerti bahwa Yesus itu bukan hanya berkuasa, ia juga maha bijaksana. Dan ia juga mengemban suatu misi yang terpenting. Ya, Yesus itu jauh lebih besar dan lebih agung daripada kegagalan Petrus, kegagalan saudara dan saya. Yesus tahu bahwa Petrus akan gagal sebelum ia gagal. Bahkan Yesus tahu kapan Petrus akan gagal. Tapi Yesus tetap mengulurkan tangannya, menawarkan pengampunan dan karunia-Nya pada Petrus dan juga pada semua orang yang percaya pada Yesus. Justru itulah alasannya Yesus datang ke dunia. Misi yang diemban Yesus adalah untuk mati di kayu salib untuk orang berdosa
seperti Petrus, seperti saudara dan saya, yang percaya padanya. Supaya kita boleh diampuni dari semua dosa-dosa kita. Supaya kita boleh memperoleh hidup yang kekal dengan Tuhan Yesus. Supaya kita boleh diselamatkan dari murka Tuhan. Dan kita boleh diselamatkan dari iblis. Misi itu hanya bisa diemban oleh Yesus sendiri. Petrus tidak bisa mengemban misi itu. Yesus punya rencana yang berbeda untuk Petrus, untuk saudara dan saya. Dan Yesus juga tahu bahwa iman Petrus tidak akan gugur. Bahwa ia akan bertahan. Dan ia akan insaf dan bertobat dan kembali pada Yesus. Sekalipun dia sudah gagal secara memalukan seperti kita lihat. Semua itu berkat kuasa Yesus dan kasih Yesus. Beberapa tahun kemudian setelah Yesus mati dan bangkit kembali, sesudah Roh Kudus diturunkan pada semua murid Yesus untuk tinggal dalam mereka selama-lamanya, Petrus sendiri masih tetap memperingatkan gereja-gereja akan serangan iblis. Dalam surat Petrus yang pertama di pasal ke-5, Petrus menulis ayat ke-8, "Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama." Iblis menyerang Petrus di Lukas pasal 22, tapi iblis tidak berhenti bekerja di situ. Ia tidak pernah berhenti mencari kesempatan untuk menyerang dan menjatuhkan murid-murid Yesus, khususnya pemimpin-pemimpin gereja, menunjukkan ketidaksetiaan mereka, dan mencari kesempatan untuk mempermalukan mereka. Tapi Yesus berkata, kita tidak sendirian. Semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Setiap kali seorang Kristen atau seorang pendeta atau seorang selebriti Kristen menyangkal mereka kenal Yesus, bisa dijamin bahwa iblis ada di belakang semua itu. Kita tidak boleh menganggap remeh iblis. Dan Petrus sudah melewati pelajaran ini, dan dia ingin kita orang Kristen juga belajar dari dia. Karena itu Petrus berkata, ayat ke-8, "Sadarlah dan berjaga-jagalah." Ayat ke-9, "Lawanlah dia dengan iman yang teguh." Ya, kita perlu berperan, kita perlu siap siaga dan waspada dengan taktik-taktik iblis. Kita harus melawan iblis. Tapi Petrus juga belajar tidak melebih-lebihkan kekuatan iblis. Ia melanjutkan di suratnya, ayat ke-10, "Dan Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu di dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Amin." Ya, Petrus menulis ini berdasarkan pengalaman pribadinya. Ia tahu rasa sakitnya diserang iblis. Ia tahu pahitnya kekecewaan dan malunya kegagalan. Tapi ia juga tahu bahwa Yesus jauh lebih besar dan lebih agung dari semuanya itu. Yesus sendiri yang telah memulihkan dia, melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan dia. Dan Petrus juga ingin supaya kita belajar hal itu. Jadi pusat perhatian kita bukanlah untuk takut pada iblis. Ya, pikiran kita janganlah disibukkan dipenuhi oleh rasa takut akan iblis. Bukan. Melainkan pusat perhatian kita haruslah pada Yesus. Beriman dan percaya pada Yesus. Karena Yesus jauh lebih berkuasa daripada iblis. Yesus sudah mengalahkan iblis melalui kematian dan kebangkitannya. Apapun yang iblis coba lakukan untuk menyerang kita, kita tidak sendirian. Yesus ada beserta kita dalam kuasa Roh Kudus selama-lamanya. Dalam era pandemi saat ini, saudara mungkin diingatkan, atau mungkin saudara baru sadar untuk pertama kalinya bahwa saudara tidaklah berkuasa. Yang berkuasa adalah Tuhan. Yesus berkuasa. Sudahlah, jangan terus mencoba mengandalkan kekuatan saudara sendiri. Cari tahu mengenai Yesus. Percayalah pada Yesus. Jadi, kisah Petrus sebenarnya bukanlah mengenai teladan Petrus yang imannya begitu hebat dan tidak pernah gagal. Tidak. Pada akhirnya, kisahnya adalah mengenai Yesus yang tidak pernah gagal dan yang mati untuk dosa-dosa kita. Dan betapa Yesus itu suatu kabar baik bagi kita. Ialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Amin.
Pergilah dalam damai untuk mengasihi dan melayani Tuhan dalam nama Kristus. Amin.